Di sini kelompok 2 izin menambahkan, jadi tanda-tanda umum keracunan itu yang pertama ada gangguan pernafasan. Biasanya kasus keracunan ini seringkali adanya hambatan pada jalan napas yang dapat menyebabkan kematian. Maka salah satu cara menolong orang keracunan yaitu dengan memastikan jalan napas tetap terbuka dan bersihkan jalan napasnya jika memang ada hambatan. Yang kedua ini ada kejang. Kejang ini merupakan pertanda terhadap adanya respon dari sistem saraf pusat atau medula spinalis atau hubungan saraf-saraf otot. Kemudian ada shock. Shock ini terjadi karena depresi dan berkurangnya curah jantung dan terkadang berhentinya denyut jantung. Kemudian ada mual dan muntah. Ini merupakan refleksi alami tubuh untuk mengeluarkan kuman penyebab penyakit. Saat kuman terdeteksi, tubuh akan mengirim sinyal adanya ancaman ke area otot yang disebut sebagai zona pemicu kemoreseptor atau CTZ. Nantinya CTZ ini akan menentukan apakah ancaman tersebut berbahaya. Bila memang demikian, CTZ pun berkomunikasi dengan tubuh untuk menghasilkan reaksi asam mual, keringat dingin, atau peningkatan detak jantung. Kemudian ada lemas, lumpuh, ataupun kesemutan. Ini disebabkan oleh kadar elektrolit tubuh yang terkuras, habis terbawa oleh fase cair dan cairan muntah. Padahal cadangan elektrolit penting fungsinya untuk membantu kerja otot tubuh agar bisa berfungsi normal. Jika tubuh kekurangan kadar elektrolit, maka bisa lemas tak bertenaga. Selanjutnya ada pusing atau nyeri kepala. Biasanya pusing ini terjadi sebagai akibat dari kehilangan banyak cairan karena diare. Bila mulai dehidrasi, volume darah akan turun, sehingga tekanan darah juga ikut turun dan membuat pasokan alirannya ke otak tidak mencukupi dan menyebabkan pusing. Yang terakhir ada diare, efek dari kuman yang menginfeksi sistem pencernaan. Infeksi membuat usus bekerja lebih keras, tetapi tidak efisien menyerap makanan dan air dengan baik. Hal ini kemudian membuat usus menarik cairan tubuh lebih banyak yang mengakibatkan tekstur feses yang lembek atau cair tidak berbentuk. Yang tadi itu tanda-tanda umumnya. Sekarang ada tanda-tanda khususnya. Yang pertama, kalau keracunan melalui mulut atau alat pencernaan, tanda-tandanya itu mual ataupun muntah, nyeri perut, diare, nafas ataupun mulut yang berbau, parau-parau, nyeri di saluran cerna, mulut dan kerongkongan, luka bakar atau sisa racun di daerah mulut, produksi air liur yang berlebih ataupun mulut menjadi berbusa. Kemudian tanda-tanda khusus melalui pernafasan, yaitu yang pertama ada gangguan pernafasan ataupun pernafasan, kemudian ada kulit kebiruan, nafas berbau, batuk ataupun suara parau. Tanda-tanda khusus untuk keracunan melalui suntikan ataupun gigitan, yang pertama luka di daerah suntikan ataupun gigitan berupa luka tusuk atau bekas gigitan, yang kedua nyeri pada daerah sekitar suntikan ataupun gigitan dan kemerahan. Yang keempat ada keracunan melalui kulit. Daerah kontak berwarna kemerahan, nyeri, melepuh, dan meluas. Kemudian ada shock anafilaktik, gejala alergi yang mengancam nyawa yang dapat menyebabkan penderita tidak sadarkan diri, melebarnya pembuluh darah, naiknya denyut nadi, menurunnya tekanan darah, menyempitnya saluran nafas, ruam pada kulit, mual, dan anggota gerak yang hangat. Yang terakhir ada keracunan pada kasus gigitan ular itu, tanda-tandanya ada demam, mual, dan muntah, pingsan, lemah, nadi cepat dan lemah, kejang, dan gangguan pernafasan. Sekian Ibu yang bisa ditambahkan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi betul tadi apa yang dikatakan oleh yang terakhir tadi, siapa namanya? Tadi lupa saya. Tadi siapa namanya tadi? Izin menjawab Ibu, saya Niken Sri Ambarwati. Ya, ini kan Sri Ambarwati dari kelompok 2. Betul ya. Jadi tanda-tanda itu tadi juga sudah disampaikan oleh Amelia bahwa tanda-tanda keracunan itu bisa ada yang khas. Jadi kalau morfin kan gejalanya trias tadi ya. Jadi terjadi miosis, ya mata pupil matanya mengecil, kemudian ada depresi pernafasan ya, mulai respiration rate-nya atau frekuensi napasnya mulai menurun ya. Kemudian bisa timbul koma ya. Nah, itu yang nanti bisa menyebabkan kematian. Itu khas ya untuk morfin. Tapi ada juga yang tidak khas ya, keracunan-keracunan yang tidak khas tadi misalnya terjadi apa namanya simptomnya ada mual muntah yang hebat ya, kemudian terjadi diare ya. Yang tadi kemudian tadi mual muntah itu kan menyebabkan dan diare menyebabkan asup apa ya namanya cairan tubuh itu menjadi berkurang dan kemudian timbul sakit kepala ya. Kemudian ada
kejang ya, kejang-kejang yang tidak diketahui sebabnya ya. Kalau dia kejang karena memang dia penderita epilepsi, sudah jelas ya, jadi mungkin saja pada saat itu terserang. Tetapi kalau dia bukan penderita, nggak diketahui sebabnya, tiba-tiba timbul kejang, ini kenapa nih? Ya, karena itu memang kejang itu bisa terjadi karena gangguan pada SSP-nya ya, sistem saraf pusatnya. Kemudian timbul apa namanya unconscious, artinya dia tidak sadar ya, tanpa diketahui penyebab yang jelasnya ya. Mual muntah yang hebat bisa ada karena rangsangan pada kemoreseptor trigger zone ya. Jadi pada daerah di susunan saraf pusat tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Gejala-gejalanya itu ya tadi yang seperti sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya dari kelompok 1 dan 2, bahwa kejadian-kejadian tersebut itu bisa karena mungkin asupan senyawa yang berlebihan dan kemudian berefek harmful ya, jadi buruk bagi tubuh ya, dan itu timbul gejala-gejala tersebut. Oke ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian di IGD, di ruang emergensi, kemudian tiba-tiba datang pasien dengan mual muntah hebat, diare-diare, kemudian juga dia susah bernafas ya. Tadi kan adanya hambatan misalnya pada jalan nafasnya ya. Kemudian mungkin ada tiba-tiba tidak sadar ya. Penyebabnya mungkin nggak jelas, dia nggak ada punya penyakit jantung atau asma atau apa gitu ya, dan kemudian atau dia tiba-tiba kejang-kejang yang tanpa penyebab yang jelas ya, bisa mungkin dugaan ke arah terjadinya keracunan ya. Oke ya, jadi itu karena diagnos bukan apa namanya pengamatan pertama itu nanti bisa mengarah ke bagaimana nanti pemeriksaan selanjutnya ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya, tidak ada ya, saya rasa sudah jelas tadi dijelaskan oleh, dan tadi Niken juga sudah menambahkan dengan cukup detail ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Izin untuk share screen ya, Bu. Ya. Pertanyaan dari nomor 2 yaitu apa penyebab terjadinya kasus keracunan? Next. Jadi, penyebab terjadinya kasus keracunan menurut cara terjadinya itu ada 4. Yang pertama ada self-poisoning atau meracuni diri. Adalah pasien makan obat dengan dosis berlebihan, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis tersebut tidak membahayakan. Jadi, pasien tidak bermaksud bunuh diri, biasanya hanya untuk menarik perhatian lingkungannya. Pada anak muda, kadang-kadang dilakukan untuk coba-coba, tanpa disadari bahwa tindakan ini dapat membahayakan dirinya. Yang kedua ada attempted suicide atau usaha bunuh diri. Adalah keadaan pasien yang memang bermaksud bunuh diri, tetapi dapat berakhir kematian atau pasien sembuh kembali bila dosis yang dimakan tidak berlebihan. Yang ketiga ada kecelakaan, merupakan kecelakaan murni tanpa adanya faktor kesengajaan. Angel, putus-putus Angel. Biasanya terjadi pada anak balita yang suka suicidal poisoning atau pembunuhan. Adalah keracunan akibat Angel putus-putus, ini saya yang putus-putus atau Angel yang putus-putus nih? Halo? Ya, izin Ibu, tadi Angel yang putus-putus jaringannya mungkin ya, Bu. Iya kayaknya ya. Mungkin bisa dilanjut sama Faris. Silakan Ya. dari kelompok 2. Ya, baik Bu. Saya Faris dari kelompok 2. Mungkin
tadi Angel bermasalah. Saya lanjutkan yang poin C, accidental poisoning, keracunan akibat kecelakaan. Merupakan kecelakaan murni tanpa adanya faktor kesengajaan, dan biasanya itu terjadi pada anak-anak balita yang biasanya memakan segala yang ia pegang atau ia lihat seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada homicidal poisoning atau pembunuhan. Adalah keracunan akibat tindakan kriminal, yaitu seseorang yang dengan sengaja meracuni orang lain. Ini bisa kita lihat di kasus yang populer ya, seperti Munir. Lalu next. Ya, ini ada sumber dari keracunan, sumber penyebab dari keracunan. Itu bisa dari keracunan obat-obatan, barbiturate dan hipnotik sedatif merupakan pilihan pertama untuk bunuh diri pada orang dewasa, sedangkan opiat biasanya merupakan penyebab pada anak muda yang menyalahgunakannya. Lalu keracunan bahan kimia, insektisida yang kurang hati-hati sehingga berisiko terjadinya keracunan zat kimia. Lalu keracunan bakteri atau jamur, toksin botulinus yang terdapat pada makanan kaleng yang sudah rusak ataupun enterotoksin yang terdapat pada makanan-makanan yang sudah basi. Lalu yang terakhir ada keracunan makanan, sianida yang terdapat pada singkong atau isiosarkotoksion pada ikan dan juga singkong yang bisa menyebabkan penyumbatan pada tubulin ginjal sehingga menimbulkan hematuria dan anuria. Oke. Ya. Sudah, terima kasih Faris. Sudah, Bu. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Jangan dimatikan dulu, mungkin kelompok lain ada tanggapan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3, Anda menjawab yang sama kan? Kelompok 3, ada pertanyaan atau Anda menjawab hal yang berbeda atau tambahan? Gimana kelompok 3? Mana nih perwakilan kelompok 3 nih? Halo, kelompok 3. Halo, kelompok 3. Kelompok 3 siapa aja ya nih? Ibu izin masuk? Atika? Iya, Ibu. Ya, ada tambahan nggak Atika? Saya ingin menyanggah sekaligus bertanya sih, Bu, ya. Oh, silakan. Ya. Tadi yang self poisoning itu meracuni diri sendiri. Yang saya tahu dan yang saya baca tuh self poisoning itu keracunan yang disengaja sebagai usaha bunuh diri, Ibu. Dan biasanya dosisnya itu besar gitu, Ibu. Ya, oke. Ya. Jadi sebetulnya self poisoning ini dia meracuni diri. Kalau dari definisinya dia meracuni diri tanpa tahu ya bahwa obat itu kalau misalnya dimakan berlebihan itu akan membahayakan dirinya. Ya. Jadi apa namanya dia pasien ini sebetulnya nggak mau bunuh diri gitu ya. Jadi itu kalau yang namanya self poisoning itu artinya dia mengkonsumsi ya. Kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa dari Inggris ke Indonesia, self poisoning meracuni diri sendiri ya. Jadi kesannya itu seperti bunuh diri ya. Tetapi intinya bukan bunuh diri, tetapi itu kalau bunuh diri itu kan suicide ya. Jadi ini adalah dia meracuni diri gitu. Sebetulnya dia nggak maksud untuk bunuh diri gitu ya, tapi dia nggak tahu ya, nggak tahu bahwa dosis yang berlebihan itu bisa menyebabkan atau berakibat hal yang buruk bagi dia ya. Jadi dia biasanya untuk pura-pura memperhatikan, mau cari perhatian lah, caper gitu ya, pokoknya pengen orang memperhatikan dia ya. Jadi menarik perhatian lingkungannya, dia orang yang kecewa, dia yang ini, dan pengen orang itu memperhatikan dia ya, dan dia
dengan cara ya minum yang berlebihan, tapi mungkin nggak tahu akibat fatalnya bagaimana ya. Nah ini yang namanya keracunan itu pasti dosisnya berlebihan ya Atika ya. Jadi yang namanya keracunan itu pasti dosis yang tidak wajar gitu ya. Karena kalau misalnya artinya setiap senyawa kimia itu ada dosis wajar atau dosis yang bisa ditolerir atau ditoleransi oleh tubuh kita, ada yang tidak gitu ya. Jadi kalau dosisnya tinggi ya maka dia tuh misalnya dia punya dosis 1 miligram gitu ya dalam tubuh. Nah, itu bisa ditolerir. Tapi kalau lebih dari itu berarti itu udah dosis toksik. Ya, jadi namanya keracunan itu udah pasti dosis toksik ya, dosis yang tidak ditolerir oleh tubuh. Ada senyawa-senyawa yang dosis toksiknya itu dia sangat tinggi, ada yang malah sebetulnya nggak boleh ada sama sekali di dalam tubuh. Jadi kalau udah ada di dalam tubuh artinya itu toksik udah. Ya, jadi itu. Ya, jadi toksisitas itu terkait dosis. Ya. Nah, ini benar. Jadi tadi mungkin memang jadi kebingungan self poisoning itu meracuni diri gimana, tapi biasanya memang itu untuk coba-coba, untuk cari perhatian ya. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya nanti kayak seperti orang yang minum miras. Tahu nggak minum miras? Ya, miras dicampur dengan apa tuh? Dengan spiritus atau apa ya, misalnya kerating deng dicampur lagi dengan minuman keras apa-apa. Ya kan tuh banyak tuh kasus yang kalian pernah dengar ya. Banyak kan kasus-kasus itu dari pesta miras kemudian ada yang meninggal gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kan mereka itu kan itu termasuk self poisoning ya, meracuni diri. Sebetulnya mereka tuh nggak tahu. Kan ada yang dicampur dengan spiritus, ada yang dicampur dengan ya nggak ngerti spiritus bahayanya seperti apa. Jadi main campur-campur aja. Anak-anak muda coba-coba untuk bersenang-senang di komunitasnya dia, ya akibatnya fatal. Itu namanya self poisoning. Ya, jadi artinya dia coba-coba, terus kemudian pengen nanti kalau misalnya nggak mau nyoba nanti akan disisihkan oleh teman-temannya misalnya seperti itu, atau dia pengen jadi pusat perhatian nih saya coba nih minum ini gitu ya. Nah itu yang disebut dengan self poisoning, tapi tiba-tiba meninggal gitu ya gitu. Jadi itu yang kemudian yang attempted suicide yang udah usaha bunuh diri ini mah memang pasiennya udah pengen bunuh diri, minum Baygon, bunuh diri kan, terus misalnya minum obat tidur berlebihan dia pengen bunuh diri, memang dia nggak pengen hidup ya, bisa berakhir dengan kematian atau malah kalau dia nggak tahu dosis yang lebihnya berapa mungkin pasien bisa sembuh kembali. Kemudian yang accidental poisoning, nah ini yang repot juga nih ya, jadi keracunan adanya faktor kesengajaan. Biasanya terjadi pada anak balita. Ya, jadi kadang-kadang tablet obat itu kan bermacam-macam warnanya. Misalnya CTM, itu warnanya menarik, kuning, kayaknya rasanya enak, rasanya manis-manis asam, gitu kan gitu. Atau tablet prednison gitu ya. Warnanya apa namanya? Hijau, menarik nih. Dimakanlah sama si anak-anak itu. Ya. Nah, disangkanya permen yang enak, ternyata yang namanya CTM. CTM itu kan obat alergi yang menyebabkan efek sedasi. Kebanyakan sedasinya kelebihan, ya itu bahaya. Kemudian ada juga yang mungkin kecelakaan, misalnya dia duduk di mobil, tapi mobilnya dinyalakan, kemudian jendelanya dimatikan, jendelanya ditutup, terus akhirnya nggak tahu dia, ya kan? Tiba-tiba itu kemarin tuh yang habis nonton apa tuh yang di NTB yang di Sumba apa motor apa GP ya apa sih namanya tuh ada
apa namanya perlombaan sirkuit motor gitu ya kalau nggak salah di kejadian di Sumba Sumba kemarin itu ya kan. Terus kemudian ada seorang pria dan wanita ya, sepasang pria dan wanita kelelahan ya kan, kelelahan habis menonton sirkuit tersebut ya, mungkin itu kan secara bertahap dia kelelahan, mereka istirahat nih di mobil ya, di mobil, terus kemudian mobilnya dinyalakan supaya mungkin AC-nya bisa jalan apa-apa gitu kan. Tapi karena kelelahan ketiduran deh. Ya, jendelanya ditutup semua. Akhirnya meninggal karena keracunan CO. Ya, jadi ini accidental ya, keracunan akibat kecelakaan. Nah, kalau yang keempat adalah homicidal poisoning, itu udah jelas itu usaha kriminal ya. Jadi itu pembunuhan ya, seperti mungkin kalian tahu dulu kasus, mungkin kalian masih kecil, kasus kopi sianida ya, Mirna itu ya, yang dia temannya ini mempunyai dendam atau tidak suka, kemudian sama-sama minum di restoran ya, dan kemudian yang minum di restoran si Mirnanya kopinya dibubuhi sianida ya, dan akhirnya meninggal ya, seperti itu. Jadi ini adalah usaha pembunuhan ya. Jelas ya, mungkin Atika, antara cell poisoning, attempted suicide ya, accidental poisoning dan homicidal poisoning. Kemudian berikutnya coba slide berikutnya. Nah, ini keracunan obat-obatan. Nah, kalau keracunan obat-obatan ya udah jelas ya, ada setiap obat kalau misalnya dosisnya berlebihan, maka itu bisa menyebabkan keracunan ya. Repotnya saya kalau pakai pakai masker. Kemudian keracunan makanan, yaitu kandungan makanan kaleng dan lain-lain, itu bisa saja ada atau makanan-makanan misalnya tempe bongkrek ya, kemudian sianida yang terdapat pada singkong ya, itu kan bisa juga menyebabkan keracunan ya. Terus kemudian aflatoksin di kacang ya, dan keracunan bahan kimia ini juga bisa ya, udah jelas ya, insektisida dan lain-lain. Keracunan bakteri atau jamur yaitu terdapat pada makanan-makanan yang sudah basi ya. Oke, lanjut. Terima kasih kelompok 2 dan 3. Kelompok 3 lanjut. Baik, izin share screen ya Ibu. Selanjutnya, soal nomor 3, apa Lanjutnya, soal nomor 3, apa perbedaan toksisitas akut dan toksisitas kronik? Toksisitas kronik yaitu pajanan dosis kecil berulang atau kumulatif dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Efek toksik kronis yang ditimbulkan karena penggunaan bahan-bahan yang bersifat toksik selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Sedangkan toksisitas akut terjadi dalam waktu yang mendadak dan gejala muncul segera setelah mengonsumsi atau terpapar. Biasanya terjadi pada sekelompok orang. Efek toksisitas akut sangat merugikan dari suatu zat yang dihasilkan baik dari paparan tunggal atau dari beberapa eksposur dalam periode waktu yang singkat. Dapat digambarkan sebagai akut toksisitas, efek buruk harus terjadi dalam waktu 14 hari dari pemberian zat. Sekian dari kelompok kami. Mungkin kelompok 4 tanggapannya gimana? Kelompok 4 sama Ibu jawabannya. Gimana yang disebut dengan toksisitas akut dan kronik? Coba kelompok 4 tadi siapa yang jawab? Toksisitas akut itu jika efek timbul segera atau paparan durasi pendek. Nah, kalau kronik
keracunan baru timbul setelah paparan bahan toksik secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Akut itu berarti dalam ya kalau yang namanya acute toxicity itu biasanya apa namanya exposure atau paparan suatu senyawa tunggal atau beberapa senyawa ya, dan bisa terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam atau misalnya 1 sampai 2 hari ya. Jadi misalnya jadi misalnya cepat ya terjadinya ya, dia pejang ya, dan itu dalam kurun waktu tidak lebih dari 48 jam ya. Jadi itu ada yang mengatakan tidak lebih dari 24 jam, ada yang mengatakan 48 jam ya. Jadi pokoknya kurang dari 2 hari itu sudah masuk toksisitas akut. Sementara kalau toksisitas kronik itu biasanya terjadinya itu karena paparan berulang betul ya. Tadi jadi paparan berulang-ulang kali ya. Mungkin dosisnya kecil, tapi si racun ini kan tidak bisa keluar dari dalam tubuh dan kemudian dia akan menumpuk di dalam tubuh ya. Waktu masih dosisnya kecil atau ada di dalam tubuh dosisnya kecil malah belum timbul gejala. Makin lama karena dia terpapar terus ya secara kronik dalam jangka waktu yang panjang, makin lama terjadi akumulasi ya, terjadi penumpukan konsentrasi dari senyawa tersebut. Nah, kemudian sampai batas, tadi kan saya bilang ya, dia ada batas apa namanya maksimalnya bisa ditoleransi oleh tubuh ya. Kalau lebih dari itu maka timbul gejala-gejala keracunan. Nah, kalau misalnya sudah terpapar terus menerus maka dia timbul kemudian gejalanya, maka itu ada yang disebut dengan toksisitas kronik. Misalnya apa? Seperti penggunaan alat-alat makan yang mengandung PB ya. PB itu adalah timbal ya. Timbal mungkin saja terkikis sedikit demi sedikit dari alat makan tersebut ya. Tapi kemudian nggak terasa tuh kalau masih sedikit-sedikit, tapi nanti kemudian setelah apa namanya jangka panjang maka timbul gejala-gejala keracunan logam berat tersebut, gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan nomor berapa tuh? 4 ya. Bagaimana penanganan kasus keracunan? Silakan. Baik, Ibu izin share screen. Izin menjawab untuk soal nomor 4 ya Ibu. Bagaimana penanganan kasus keracunan? Selanjutnya. Yang pertama, menjauhi racun. Yang kedua, memberi antidotum. Yang ketiga, pengobatan secara simptomatik. Yang keempat, pakaian dilepas dan kulit dibersihkan dengan sabun. Yang kelima, lakukan pernapasan buatan untuk mengeluarkan udara dari paru-paru secepatnya. Yang keenam, bila gas beracun seperti gas mobil, maka penderita harus segera dikeluarkan dari ruangan dan dibawa ke tempat terbuka. Yang ketujuh, bila penderita dalam keadaan koma, tindakan untuk menimbulkan muntah harus hati-hati. Lebih baik dilakukan lavage lambung dengan hati-hati. Dan jawaban dari kelompok 4. Terima kasih. Kelompok 5, ada tanggapan? Iya, Ibu. Dari kelompok 5 ingin menambahkan, Ibu. Ya, silakan. Untuk kelompok 4 bisa di stop share screen-nya. Izin untuk share screen ya, Ibu.
Mesti pakai saya kalau di kantor. Ya udah. Baik, izin menambahkan bagaimana penanganan dalam keracunan. Selanjutnya. Yang pertama itu kita tentukan dulu kondisi pasiennya, apakah sadar atau tidak. Gitu. Misalnya kalau misalnya sadar, kita lakukan selanjutnya tes ABC. Tes ABC itu tes airways, breathing, circulation. Nah, kalau misalnya tes airways itu adalah tes untuk pembersihan jalan napas. Lalu kemudian yang kedua itu ada tes breathing, yaitu adalah pembersihan oksigen, dan yang ketiga tes circulation itu pemeriksaan denyut nadi. Selanjutnya jika misalnya racunnya sudah masuk terlalu dalam, kita bisa melakukan tindakan singkirkan racun, yaitu dengan cara mencegah absorpsi, menginduksi muntah, diuresis paksa, dan dialisis. Nah, pencegahan absorpsi ini bisa dilakukan dengan dilusi, yaitu menggunakan cairan. Itu biasanya untuk pasien dalam keadaan sadar. Yang kedua ini bisa induksi muntah. Itu biasanya menggunakan sirup, IPCA atau apomorfin. Nah, itu biasanya untuk pasien yang kesadaran menurun, lalu usia di bawah 6 bulan, dan stimulan sistem saraf pusat. Selanjutnya bisa menggunakan bilas lambung. Nah, itu biasanya untuk pasien dalam keadaan koma, kejang, atau toksis korosif. Itu biasanya menggunakan NGT. Selanjutnya bisa dilakukan absorben, itu misalnya menggunakan obat karkol. Itu biasanya untuk pasien dengan penurunan palistatik. Selanjutnya diberi pencahar, yaitu biasanya menggunakan durkolak atau mirkolak. Selanjutnya setelah melakukan singkirkan racun, dilakukan identifikasi racun dengan anamnesis, gejala klinis, dan analisis lab. Sekian Ibu yang bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Mediana ya. Ya, ini apa namanya lengkap ya yang di apa namanya di coba bisa ditampilkan lagi Mediana. Silakan ditampilkan lagi. Ya. Jadi pertama nanti kalian kalau misalnya itu memang pada kasus keracunan, jadi pada pasien-pasien keracunan ini tentu saja harus di apa namanya dianalisa ya. Gimana sih? Pertama adalah langkah penyelamatan dulu ya. Jadi langkah penyelamatan ditentukan kondisi pasiennya. Apakah pasiennya sadar atau tidak? Ya itu kan adalah manajemen bagaimana pengamatan pada pasien tersebut ya. Nanti apa yang akan dilakukan. Kemudian tadi betul apa yang dikatakan oleh Mediana bahwa perhatikan airway ya, jadi perhatikan apa namanya kondisi pernafasannya ya dan sirkulasinya ya. Jadi ini termasuk dalam manajemen poisoning ya. Jadi pertama itu adalah pertama adalah sadar atau tidak ya, kemudian client assessment ya. Jadi client assessment itu kita melihat bagaimana sih kondisi pasien tersebut ya. Jadi intinya adalah life support dan stabilization. Jadi yang penting di pasiennya ini diberi apa namanya keselamatan dulu ya supaya kondisi emergensi tersebut. Nah, kalau misalnya nafasnya misalnya terganggu, apa penyebabnya? Tadi kan ada yang tadi kelompok pertama apa siapa yang itu kan sudah dan sudah menyampaikan ya bahwa misalnya bisa saja keracunan itu jalan nafasnya menjadi terganggu misalnya gitu kan. Kemudian jadi kalau yang mengganggu pernapasan apa sesak ya mungkin harus dibuat lebih lega pernafasannya dengan mungkin cara apa namanya pelonggaran pakaiannya dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian sirkulasi darahnya juga harus diperhatikan ya. Kemudian bagaimana cara menyingkirkan racun itu adalah ini kan yang pertama adalah manajemen dari apa namanya pasien tersebut ya. Jadi supaya stabil
kemudian diadakan pemeriksaan pada pasien tersebut, ya. Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana menyingkirkan, itu termasuk yang manajemen dekontaminasi, ya. Jadi kita mau menyingkirkan racun tersebut dari tubuh pasien, ya. Jadi untuk dekontaminasi itu bisa pertama adalah mencegah absorpsinya, ya. Jadi kalau racun itu tertelan misalnya, bagaimana supaya dia sudah ada, bagaimana supaya dia tidak terabsorpsi lebih banyak lagi. Bisa diinduksi muntah, ya, bisa ya itu biasanya induksi muntah atau di proses cuci lambung, ya, seperti itu. Ya, induksi muntah tadi sudah sampaikan oleh Mediana bahwa tadi macam-macam, bisa dengan sirup IPK, bisa dengan apomorfin, ya. Apomorfin itu yang kalau diberikan terjadi muntah-muntah, tapi memang nggak bisa semua zat racun yang tertelan itu bisa dikeluarkan dengan cara menginduksi muntah. Kalau dia sifatnya korosif, ya, misalnya seperti asam, basa, dia begitu diinduksi muntah maka dia racunnya akan keluar, ya, masuk ke esofagus ini, dan itu di situ kan tidak ada mukosa yang tahan terhadap asam, dan itu akan bisa mengiritasi, ya. Kemudian dengan adanya diuresis paksa, jadi dikeluarkan lewat urin, kemudian dialisis, ya. Jadi itu. Nah, identifikasi zat racun ya macam-macam, ya, itu dengan cara kita pengamatan klinisnya, karena biasanya kalau dia tanda-tanda keracunannya kalau seperti tadi ada gejala keracunannya khas seperti keracunan morfin kan khas banget itu. Kemudian bisa dengan analisis lab, ya, kalau misalnya belum diketahui, jadi kita pengen tahu apa sih yang teridentifikasi, dia mempengaruhi apa gitu, ya. Jadi bisa, dan anamnesis penting, ya. Jadi itu kan mungkin penderita yang keracunan kalau masih sadar dia bisa datang dan kemudian ditanya, mungkin masih bisa ditanya. Tapi kalau yang tidak sadar itu ya mungkin pasti kan akan datang diantar oleh orang yang mengantar, entah itu keluarga atau apa. Dan itu bisa ditanyakan, tadi kira-kira dia habis mengkonsumsi apa, habis terpapar dengan apa, gitu, ya. Jadi itu dari hasil anamnesis itu bisa membantu, dan itu nanti hasilnya itu bisa membantu untuk penanganan lebih lanjut, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya, terima kasih grup 4 dan 5. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, kelompok berapa? Pertanyaan berikutnya. 1 ya. Baik, Ibu. Yang nomor 5, jelaskan dosis toksik, tanda dan gejala, serta terapi keracunan untuk zat atau obat di bawah ini. Yang pertama itu alkohol, dosis toksiknya 100 mg per dl dan dosis letal minimal alkohol 300 mg per dl. Lalu yang kedua, tanda dan gejalanya. Yang pertama, tanda awal keracunan alkohol biasanya tampak dalam waktu 6 jam, seperti nampak mabuk tanpa bau alkohol.
Yang kedua, tanda lanjut, yaitu 6-24 jam setelah tertelan, termasuk gangguan penglihatan, kesadaran menurun, koma, dan kejang umum. Lalu yang ketiga, terapinya. Terapi yang dapat dilakukan yaitu bilas lambung. Dilakukan jika keracunan terjadi dalam jangka waktu 12 jam terakhir, karena status lambung memperlambat penyerapan statis lambung. Next. Yang kedua, acetaminophen atau paracetamol. Yang pertama, dosis toksiknya itu ada 2 gram atau 24 tablet, yaitu dosis yang berpotensi menjadi fatal bagi sebagian besar pasien. Lalu yang kedua, 7,5 gram, mematikan pada individu yang beresiko tinggi. Tanda dan gejalanya yang pertama tidak spesifik, itu pada umumnya. Lalu yang kedua, terdapat mual dan muntah. Lalu yang ketiga, pasca keracunan berat, dapat timbul reaksi yang tidak diinginkan akibat kerusakan hati, yaitu hipoglikemia, ikterus, asidosis metabolik, gagal ginjal, dan kecenderungan pendarahan. Lalu terapi yang dapat dilakukan pemberian cysteine, yaitu 150 mg. N-acetyl-cysteine. Ya, N-acetyl-cysteine. Ya. Itu 150 mg per kilogram dalam 200 ml dextrosa 5% dalam 15 menit. Dilanjutkan dengan infus 50 mg per kilogram dalam dextrosa 5% tiap 4 jam. Efektif untuk mengurangi toksisitas jika dimulai dalam 16 jam, terjadinya kelebihan dosis. Lalu pemberian setelah 16 jam mungkin masih berguna. Dextrosa intravena harus dipertahankan guna mencegah hipoglikemia. Gagal ginjal sering terjadi pada kasus dengan gagal hepatik dan mungkin memerlukan hemodialisa. Mungkin sekian, Ibu. Ya. Jawaban dari kelompok 1. Oke, itu kan kalian dapat tugasnya acetaminophen dan apa tuh? Alkohol dan acetaminophen ya. Oke, coba dilihat lagi alkohol tadi. Alkohol, ya. Alkohol, dosis toksik, dosis letal minimal alkohol. Ya, jadi dosis toksiknya 100 mg dan dosis yang bisa menyebabkan kematian itu 300 mg ya per kilogram berat per desiliter ya. Nah, cuman memang kalau orang yang sudah peminum baru ya, kalau dia belum kecanduan ya, itu bisa memang menyebabkan hal tersebut. Tapi kalau pada orang yang sudah kecanduan secara kronik, biasanya dosisnya lebih besar lagi ya. Kemudian tanda dan gejalanya waktu seperti nampak mabuk tanpa bau alkohol. Maksudnya gimana? Nampak mabuk tanpa bau alkohol? Maksudnya gimana ini? Tanda awal dia tanpa mabuk, tanpa bau alkohol. Bau alkohol, maksudnya bau alkoholnya di mana? Ini memang keracunan alkohol ini bisa menyebabkan koma ya. Koma, kemudian hipoglikemi ya. Jadi mekanisme keracunan dia mendepresi sistem saraf pusatnya, kemudian dia bisa menyebabkan hipoglikemi, gula darahnya akan menurun ya. Kemudian juga kelihatan mual muntah gitu ya. Jalannya mual muntah, kemudian mulai meracau gitu ya. Mulai delirium yang kayak meracau, ngomong nggak jelas ya. Kemudian ada penekanan di sistem saraf pusat
ya, karena dia memang bisa menyebabkan depresi sistem saraf pusat. Saya nggak tahu nih, tanpa mabuk, tanpa bawa alkohol, gimana nih? Ini dapat dari mana? Kelompok 1 tadi yang presentasi, Amelia. Yang mana Amelia? Ya, Amelia, gimana? Kan ada yang kelompok 1 deh yang presentasi. Itu maksudnya gimana? Tanpa mabuk, tanpa bawa alkohol. Dari kelompok 1? Iya, Ibu izin menjawab. Mungkin saya salah nulis, itu seharusnya seperti nampak mabuk, Ibu. Tidak ada tanpa bau alkoholnya. Ya kamu nulis pakai bawa alkohol, maksudnya bawa alkohol apa nih? Nafasnya atau mulutnya atau apa? Gitu. Enggak. Jadi enggak jadi ditulis itu. Iya, Ibu, pada orang yang nampak mabuk, mungkin ketika dia minum alkohol, tercium, Bu, dari nafasnya. Oke, ya. Tapi ini tapi dia tanpa mabuk, tapi dia nggak ada bau alkohol, jadi nggak ada nafas berbau alkohol gitu ya maksudnya. Iya, Ya. Ibu. Nah, itu harus jelas ya, maksudnya di sini apa gitu ya. Oke, terus udah itu tanda lanjut. Apa nih tanda lanjut? Sini. Tanda lanjut termasuk gangguan penglihatan. Maksudnya gimana? Iya Ibu, izin menjawab, kan tanda awalnya maksudnya dari jarak dari dia minum sampai 6 jam itu nampak mabuk ya. Nah, selanjutnya dari 6 jam sampai 20 jam tertelan itu di dalam tubuhnya tuh tanda-tandanya tuh kayak gangguan penglihatannya mulai pudar gitu. Mulai apa kelihatan gitu, Bu. Kesadarannya mulai menurun, terus kayak dia tuh nggak sadar apapun gitu, Bu. Ya kalau kesadaran mulai menurun nggak sadar apapun memang. Kali kan kesadaran mulai menurun dia masih sadar ya. Ya artinya ini mungkin nanti kalian nanti lihat ya di buku referensi yang jelas ya. Jadi itu di situ bahwa ada kesadaran menurun karena memang dia depresi sistem saraf pusat ya. Kemudian menyebabkan koma ya, menyebabkan mual muntah. Betul itu ya. Itu adalah gangguan intensitas alkohol ya. Terapinya memang bisa dengan bilas lambung ya. Kemudian juga dengan kopi ya, kopi tubruk ya. Karena si alkohol ini akan mendepresi sistem saraf pusat. Karena kopi itu kan termasuk yang perangsang atau stimulan dari SSP ya. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya kopi itu mencegah ngantuk apa-apa ya. Kalian kalau mau belajar ujian, anak-anak sekarang kan minumnya kopi ya. Ya benar ya. Segala macam kopi ada di sini. Kopi bawah tangga, kopi senang, kopi apalagi ya selain Starbucks gitu ya. Ya gitu ya. Jadi ada kopi kenangan ya. Ada kopi tembem gitu macam-macam ya. Jadi itu yang sekarang menjadi tren karena menimbulkan rasa stimulan
ya menimbulkan apa namanya, menstimulasi SSP, ya, perangsang susunan saraf pusat. Jadi rasanya katanya bisa terjaga, bisa senang gitu ya. Tapi ya setiap orang berbeda-beda responnya ya. Itu. Nah, si alkohol ini kan termasuk depresan. Jadi dia diberikan kopi ya untuk apa namanya? Untuk simptomatiknya ya. Dan kemudian diberikan bisa bilas lambung atau misalnya untuk diinduksi muntah. Ya. Oke, berikutnya acetaminophen. Acetaminophen gimana? Lanjut, acetaminophen. Ya, acetaminophen itu adalah salah satu obat yang sifatnya untuk biasanya digunakan untuk analgetik antipiretik ya. Jadi ini atau paracetamol ya. Jadi ini kan dia itu kalau terlalu banyak si acetaminophen ini kan paracetamol atau panadol itu kan dikatakan aman, obatnya juga dijual bebas ya. Tapi kalau terlalu banyak itu menyebabkan gejala keracunan ya. Nah, gejalanya bisa pertama karena dia mengganggu fungsi hati ya. Jadi kalau misalnya keracunan kemudian karena dosis yang besar itu fungsi hatinya terganggu, mulai timbul mual ya. Jadi kalau hatinya itu terganggu itu timbul mual muntah ya. Kemudian terjadi bisa peningkatan enzim transaminase hati yaitu SGOT, SGPT dan lain-lain. Ya. Nah, pemberiannya itu dengan antidotum spesifiknya memang dengan dia punya antidotum. Enggak semua ya, semua senyawa punya antidotum, tapi beberapa senyawa sekitar 10% dari senyawa yang ada, baik itu obat maupun bukan obat, itu mempunyai antidotum ya. Nah, itu keracunan paracetamol antidotumnya adalah N-asetilsistein. Ya. Oke. Terima kasih kelompok 1, lanjut. Kelompok 2. Ya, yang selanjutnya penjelasan dosis toksik, tanda dan gejala serta terapi keracunan untuk insektisida, golongan organofosfat dan golongan karbamid. Next. Insektisida golongan organofosfat. Organofosfat merupakan insektisida yang bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinase terase sehingga terjadi penumpukan asetilkolin yang berakibat pada terjadinya kekacauan pada sistem pengantar impuls saraf ke sel otot-otot. Keadaan ini menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan, otot menjadi kejang dan akhirnya terjadi kelumpuhan atau paralisis dan akhirnya menyebabkan serangga mati. Next. Dosis toksiknya dikelompokkan berdasarkan toksisitasnya dengan ukuran L dari 50 sebagai berikut. 1. Sangat beracun, L dari 50 1 sampai 50 mg per kilo, atau toksis L dari 51 sampai 500 mg per kilo. Chlorphenifos. Kilo apa? Haris, kilo apa? Per kilo apa? Kilogram, Bu. Ya, kilogram apa? Kilogram apa? 1 sampai 50 mg per kilogram apa? Kalau ngomong kilo, kan dosis apa namanya, yang namanya 50 mg itu kan dosis senyawanya ya. Per kilogram apa? Ayo, Anda kalau misalnya nyebut kilogram itu harus kilogram apa? Kilogram berat badan ya, Bu? Iya, betul. Ya. Terus? Ya, chlorphenifos, siorfivos, demeton, dichlorfon, dimetod, disulfotan, edipenpon,
etion, fenitontion, fensulfation, ventian, vanofos, formotion, metilparation, mevinprof, monoprop, topos. Yang kedua, senyawa berikut cukup toksis, LD50, 501 sampai 5.000 mg per kilogram berat badan, atau sedikit toksis LD50 lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan, yaitu ada abate, asep HT, choumapos, crusformat, primipos, metil, ronel, temepos, trizipos, dan tricolorpon. Dan tanda dan gejalanya, yang pertama gejala awal akan timbul mual atau rasa penuh di perut, muntah, rasa lemas, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Lalu gejala lanjutannya yang ditimbulkan adalah keluar ludah yang berlebihan, pengeluaran lendir dari hidung, terutama pada keracunan melalui hidung, kejang usus dan diare, keringat berlebihan, air mata yang berlebihan, kelemahan yang disertai sesak napas, akhirnya kelumpuhan atau terangka. Next. Lanjutannya gejala sentral. Gejala sentral yang ditimbulkan adalah sukar bicara, kebingungan, hilangnya refleks, kejang dan koma. Lalu yang terakhir efek paling parah yaitu kematian apabila tidak segera diberi pertolongan dikarenakan kelumpuhan atau pernafasan. Terapi keracunan organofosfat yang pertama dekontaminasi kulit atau mata jika terkena kulit dan mata. Bersihkan pasien yang dicurigai terkena paparan organofosfat dengan sabun dan air karena organofosfat dihidrolisis dengan mudah dalam lautan berair dengan pH tinggi. Pertimbangkan pakaian sebagai limbah berbahaya dan buanglah sesuai kebutuhan. Aliri air mata pasien yang terkena paparan dengan larutan isotonik, natrium klorida atau larutan Riger laktat. Next. Yang kedua, perawatan medis, kontrol saluran pernafasan dan oksigenisasi yang memadai sangat penting dalam keracunan organofosfat atau OP. Intubasi mungkin diperlukan pada kasus distres pernapasan akibat laryngospasme, bronkospasme, bronkorea, atau kejang. Lalu yang kedua, penggunaan atropin agresif dengan segera dapat menghilangkan kebutuhan akan intubasi. Susinikolin harus dihindari karena terdehidrasi oleh kolinesterase plasma dan dapat menyebabkan kelumpuhan yang berkepanjangan. Selain atropin, pralidoxime dan benzodiazepin misalnya diazepam merupakan terapi medis utama dan bisa dilihat di pengobatan. Lalu yang ketiga, akses vena sentral dan jalur arteri mungkin diperlukan untuk mengobati pasien dengan toksitas organofosfat yang memerlukan beberapa obat dan pengukuran gas darah. Lalu yang terakhir, pemantauan jantung terus-menerus dan harus dilakukan oksinometri nadi dan elektrokardiogram atau EKG. Penggunaan magnesium sulfat intravena telah dilaporkan bermanfaat untuk toksisitas organofosfat. Mekanisme tindakan mungkin melibatkan antagonisme usetilkolin atau stabilisasi membran ventrikel. Next. Asetilkolin kali, bukan usetilkolin deh. Asetilkolin deh mesti. Antagonis asetilkolin, ya. Jadi nanti tolong diubah, ya. Terus? Selanjutnya ada insektisida dari golongan karbamat. Ini merupakan insektisida yang berspektrum luas. Cara kerja karbamat mematikan serangga sama dengan insektisida organofosfat, yaitu melalui penghambatan aktivitas enzim asetilkolinesterase pada sistem saraf. Perbedaannya ialah pada karbamat, penghambatan enzim ini bersifat bolak-balik reversibel, yaitu penghambatan enzim bisa dipulihkan lagi. Karbamat bersifat cepat terurai. Untuk dosis toksiknya, tiap dosis karbamat ini berbahaya walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu, karbamat tidak boleh ada yang masuk ke dalam tubuh. Tanda dan gejalanya, yang pertama, gejala keracunan ringan. Ditandai oleh gejala non-spesifik seperti lelah, badan terasa sakit, sakit kepala, pusing, dada sesak, gelisah, rasa ingin muntah, keringat keluar berlebihan, diare, dan pupil mata mengecil. Yang kedua, gejala keracunan sedang ditandai dengan pengecilan pupil mata, otot-otot gemetar, sulit berjalan, pandangan mata kabur, serta denyut jantung melambat. Yang ketiga, gejala keracunan berat ditandai dengan pengecilan pupil mata, kesadaran hilang, reaksi terhadap cahaya hilang, kejang, paru-paru membengkak, tekanan darah meningkat, dan tenaga hilang. Untuk terapi keracunan karbamat,
Organofosfat dan karbamat ini memiliki mekanisme yang sama, yaitu menghambat enzim asetilkolinesterase. Atropin sulfat merupakan antidotum lini pertama yang digunakan untuk intoksikasi organofosfat dan karbamat. Atropin diindikasikan pada keracunan organofosfor maupun karbamat secara parenteral 2 mg melalui intravena ataupun intramuskular setiap 10-30 menit sampai efek muskarinik hilang atau muncul toksisitas atropin. Dalam kasus yang parah, dosis ini dapat diberikan sesering setiap 5 menit. Pada keracunan sedang hingga berat, keadaan atropinasi dipertahankan selama setidaknya 2 hari dan berlanjut selama gejala muncul. Ya, sudah? Sudah, Ibu. Oke, ya. Tadi kita ini bicara tentang keracunan karbamat ya. Dan organofosfat. Ini adalah suatu pestisida ya, biasanya digunakan untuk pestisida ya. Dan itu merupakan gejala obat ini menghambat enzim asetilkolinesterase ya. Jadi asetilkolinesterase itu adalah suatu enzim yang menyebabkan degradasi dari asetilkolin ya. Jadi kalau misalnya asetilkolinesterasenya ini dihambat, maka enzimnya ini dihambat, maka asetilkolinnya nggak akan terurai ya. Nah, padahal kerja asetilkolin itu di saraf kita macam-macam. Makanya kalau misalnya di kardiovaskuler ya, itu bisa terjadi penurunan kontraksi jantung ya, kemudian konduksi jantungnya juga udah menurun ya, jadi kontraksi jantungnya itu mulai menurun ya, kemudian terjadi di saluran cerna itu menyebabkan otot-otot atau pergerakan saluran cerna itu akan meningkat ya. Nah ini kan maka dia menimbulkan diare hebat ya, kemudian juga di kelenjar eksokrin ya, atau kelenjar-kelenjar air liur dan itu dirangsang sehingga banyak mengeluarkan air liur. Jadi orang yang keracunan pestisida atau insektisida ini biasanya kan kalau Anda pernah dengar ya, mulutnya berusak. Ya, jadi karena itu ada perangsangan dari kelenjar airnya, ya. Jadi si asetilkolin ini akan bekerja terus menyebabkan terjadinya efek-efek tersebut, ya. Asetilkolin itu kan sebetulnya diproduksi oleh tubuh kita, ya. Dia bekerja di sistem saraf parasimpatis. Nah, dia diproduksi oleh enzim kolin asetilase. Nah, kemudian supaya dia bisa berhenti bekerja, itu ada enzim yang menguraikan dia, namanya asetilkolinesterase. Nah, organofosfat golongan pestisida golongan organofosfat maupun karbamat ini, dia menghambat si enzim tersebut, ya, sehingga asetilkolinnya terus bekerja, ya. Gitu. Makanya terjadi kalau misalnya keracunan, mual, muntah, ya, sakit kepala, gangguan penglihatan, ya, kemudian ya usus, diare, ya, karena kontraksi saluran cerna terus menerus, ya, terus terjadi diare, ya. Terus berikutnya lanjut, coba lanjut, ya. Nah, ini terapi keracunannya memang tidak ada antidotum, atau antidotumnya itu ya namanya atropin sulfat tadi ya. Atropin sulfat, betul ya, Faris ya? Tadi atropin sulfat. Ya, atropin sulfat itu menghambat si asetilkolin. Jadi dia memblok kerja si asetilkolin. Tadi kan saya bilang insektisida organofosfat ini
dia menghambat enzim yang menguraikan asetilkolin sehingga asetilkolinnya itu bekerja terus-menerus. Ya. Nah, si atropin sulfat ini menghambat kerja dari asetilkolin. Ya, jadi itu adalah antidotumnya si atropin sulfat ini. Ya, terus kemudian juga dia mungkin karena dia ini adalah terapi-terapi suportif ya, kalau misalnya pada keracunan kasus kayak gini ya, karena organofosfat misalnya kan karena air liurnya diproduksi berlebihan maka bisa menghambat jalan nafas ya, jadi itu harus diperhatikan ya. Jadi kan jalan nafasnya harus dibersihkan, kemudian karena ada apa namanya penurunan denyut jantung ya, penurunan kontraksi jantung. Nah, itu harus terapi suportifnya apa ya, harus diberikan supaya denyut jantungnya atau kontraksi dari jantungnya itu kembali meningkat ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk karbamat tadi, karbamat sama sebetulnya dengan golongan insektisida organofosfat ini ya, dia juga bersifat menghambat enzim asetilkolin esterase tadi ya. Oke, terus lanjut berikutnya penanganannya gimana karbamat? Ya, kalau gejala ya terus lanjut ya. Ya. Lanjut saja. Ya, ini memiliki mekanisme yang sama, ia menghambat enzim asetilkolin esterase. Jadi atropin sulfat termasuk antidotumnya. Ya, jadi kalau asetilkolin, saya ingatkan lagi, asetilkolin esterase dihambat, maka ini enzim yang menguraikan asetilkolin, maka asetilkolinnya akan ada banyak. Nah, itu yang menyebabkan gejala-gejala penurunan kontraksi jantung, denyut jantung, air liur berlebih, diare, kejang perut, dan lain-lain. Ditambahkan diberikan atropin sulfat ya, yang merupakan antidotumnya. Atropin sulfat ini menghambat kerja dari asetilkolin ya. Oke. Saya rasa cukup untuk terapi ini ya, untuk insektisida organofosfat dan karbamat ya. Tadi terapi-terapi suportif tentu saja bagaimana supaya jalan nafasnya tidak terganggu ya kan, seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Jengkol. Ya, silakan. Baik, selanjutnya ada jengkol. Dosis toksiknya itu dalam buah jengkol terdapat asam amino mengandung belerang seperti metionin, cystein, dan asam jengkol. Kandungan asam jengkolat per 100 gram biji sebesar 0,3 sampai 1,3 gram dan sebanyak 93% dalam bentuk asam jengkolat bebas yang tentunya berbahaya. Tanda dan gejalanya sukar urinasi, urin berwarna merah, dan terjadi radang ginjal. Terapinya pemberian minum yang banyak. Apabila berlanjut, pemberian penetral natrium bikarbonat melalui infus. Selanjutnya, kodein. Dosis toksis kodein yaitu lebih besar 60 mg. Tanda dan gejalanya yaitu menurunkan kesadaran, frekuensi napas lambat atau depresi napas, tekanan darah menurun hingga dapat terjadi shock, pupil mengecil atau miosis, suhu tubuh rendah, dan kulit terasa dingin. Terapi dari kodein yaitu pemberian antidotum naloxon 0,4-2 mg melalui intravena atau intramuskular. Mungkin cukup dari kelompok kami, Ibu. Tadi siapa yang presentasi? Yang pertama, kelompok 3. Ya, Ibu. Aidatul ya? Oh, Atika. Atika. Dan siapa tadi? Aidatul Fitria, Ibu. Iya. Oke, jengkol. Siapa yang sudah makan jengkol nih? Enak ya, jengkol ya.
soalnya enak dia ya, kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak roti, kayak biskuit seperti itu ya, cuman berbau aja gitu ya. Oke, ya. Zat racun di dalam jengkol itu yang disebut dengan asam jengkolat ya. Jadi dia itu bisa dia itu toksik terhadap ginjal ya. Karena apa? Karena dia bisa membentuk kristal ya, yang nanti akhirnya merusak apa namanya, menyerang dari ginjal tersebut ya. Nah, ini menyebabkan jadi terjadi apa namanya, jengkolat ini menyebabkan apa namanya, kerusakan dari organ ginjal tersebut ya. Nah, itu nanti kan bisa terjadi urinnya berwarna merah, itu kan terjadi perdarahan ya. Kemudian terjadi radang di ginjal ya. Dan kemudian sukar urinasi ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini memang jengkol ini yang kan banyak ya. Orang Indonesia itu banyak makan jengkol ya. Di gulai, di apa, balado, enak semua kan gitu ya. Nah, biasanya karena dia sifatnya asam, maka diberikan tadi natrium bikarbonat ya. Natrium bikarbonat itu yang bersifat basa. Jadi dengan adanya asam, dia asam, kemudian dengan sifat dengan diberikan basa, maka basa dengan asam dengan basa akan menghasilkan sesuatu senyawa yang bersifat netral atau garam ya, dan ini nanti akan menyebabkan ekskresinya ya menjadi lebih dipercepat atau bukan dipercepat ya, maksudnya ditingkatkan ya. Kemudian selain itu juga harus banyak minum ya, jadi memang harus minum yang banyak untuk flush itu apa ya, flush kalau kita di WC di toilet itu kan juga gitu flush ya, jadi dibersihkan gitu ya, dibilas gitu, seperti itu ya. Jadi itu banyak minum supaya apa namanya, di flush atau dibilas ya. Nah, gejala-gejala tandanya itu biasanya terjadi kolik ya, tadi kolik di saluran urinanya ya, kemudian kemudian kencingnya berwarna merah dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kodein. Kodein itu obat apa? Kodein obat apa? Obat batuk ya. Jadi ini obat batuk tapi golongan morfin, golongan opioid. Nah, jadi ya disebut dengan obat batuk itu namanya antitusik ya. Antitusik. Jadi kalau misalnya batuknya itu sangat mengganggu ya, itu biasanya dokter akan memberikan penekan batuk ya dari pusat ya. Jadi dari pusat ditekan, disebut dengan antitusif sentral ya. Jadi ditekan itu dengan kodein ya. Jadi obat ini memang nggak bisa sembarangan dibeli karena golongan morfin, opioid ya, harus pakai resep ya, dan tidak boleh banyak-banyak ya. Jadi ini kadang-kadang karena golongan morfin ini golongan morfin itu sering disalahgunakan. Kenapa? Karena morfin ini menimbulkan rasa nyaman, rasa senang ya. Jadi sebetulnya morfin itu di dalam tubuh kita itu kan punya morfin juga, namanya morfin endogen ya. Kapan dia disekresikannya? Disekresikannya pada saat kita stres, pada saat kita sakit yang nyeri, itu akan dikeluarkan ya si morfin endogen ini, dan kemudian dia akan menempel pada reseptornya dan kemudian menimbulkan rasa nyerinya berkurang ya. Kemudian morfin ini juga menyebabkan rasa nyaman ya, yang disebut dengan
rekreasional tadi. Rekreasional itu artinya dia menimbulkan rasa nyaman pada si orang. Nah, ini yang sering disalahgunakan ya oleh orang-orang ya. Kenapa orang menyalahgunakan morfin? Yang dicari bukan obat nyerinya, tetapi untuk menimbulkan rasa nyaman tersebut ya. Kenapa morfin itu kan dicoba-coba oleh orang-orang yang nggak sakit sebetulnya kan, tapi dia stres, dia merasa apa namanya ya itulah apa namanya depresi ya apa-apa kayak gitu ya. Artis-artis yang menyalahgunakan morfin kan katanya waktu kemarin kan ada tuh dia bilang katanya selama pandemi nggak kerja gitu ya, terus dia depresi, akhirnya dia menyalahgunakan depresi itu kan kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman ya, akhirnya pakai golongan opioid ya, narkoba untuk mencari rasa senangnya itu ya. Nah ya itu ke morfin ya, nanti saya terlalu jauh ke situ. Tapi kodein ini termasuk golongan opioid ya, tetapi khusus digunakan untuk menekan batuk ya dari sentral, dari sistem saraf pusat ya. Jadi artinya kalau batuknya ini sangat mengganggu pasien ya, maka itu kadang dokter memberikan resep kodein ini ya. Nah, kadang-kadang si orang ini menyalahgunakan kodein. Kodein ini disalahgunakan untuk menimbulkan rasa apa namanya nyaman tadi gitu ya. Nah, ini bisa nanti sama nih kalau misalnya keracunan itu sama dengan morfin tadi, gejalanya khas. Bisa timbul depresi pernafasan, kemudian pupilnya mengecil ya, seperti itu sama sebetulnya ya. Jadi itu bisa menyebabkan hal-hal tersebut ya, dan koma ya. Jadi meskipun dia kodein itu efek untuk apa namanya untuk depresi pernafasan sentralnya itu tidak sekan morfin, tapi dia bisa menyebabkan efek samping tersebut ya. Jadi makanya penurunan kesadaran, frekuensi nafas melambat, terjadi pupil mengecil. Terapi pemberiannya golongan morfin ada antidotumnya yaitu naloxone ya. Jadi dia akan menggeser si kodein ini dari ikatannya dari reseptor sehingga dia bisa menghentikan ya kerja dari kodein tersebut ya. Lanjut. Kelompok berikutnya, kelompok 4. Baik, saya akan menjawab dosis-dosis tanda dan gejala serta terapi keracunan untuk zat atau obat. Selanjutnya, yang pertama itu hipoklorid atau pemutih pakaian. Dosis-dosisnya itu untuk senyawa hipoklorid dapat diwakili oleh nilai LD50-nya, di mana nilai LD50-nya dari natrium. Kayaknya nggak jalan deh ini slide-nya. Nah. Kenapa, Ibu? Udah jalan slide-nya, udah. Tadi slide-nya nggak jalan. Dari natrium hipoklorid, NaOCl adalah 290 mg per kilogram untuk dosis oral dan kilogram apa? Kilogram apa ini udah? Ya, oral dan 33,3 mg per kilogram dosis intravena. Tanda dan gejalanya dapat muncul bila seseorang keracunan senyawa hipoklorid dapat dilihat dari perubahan beberapa organ seperti kulit, di mana injeksi dalam dosis tinggi secara intradermal dan dapat menyebabkan terjadinya pendarahan dan endema. Sedangkan paparan langsung pada kulit dengan konsentrasi yang lebih rendah tidak menimbulkan efek apapun.
Untuk otot dan jaringan lunak, paparan natrium hipoklorit berlebih dapat menimbulkan rasa sakit, bengkak, pendarahan, dan infeksi sekunder, contohnya dalam kasus pengobatan gigi. Bila tertelan, dapat menimbulkan luka bakar tingkat 1 pada esofagus dan menyebabkan hipertermia dan edema pada mukosa. Bila terhirup, dapat menyebabkan gangguan pada esofagus dan juga mengalami muntah. Jika senyawa ini masuk ke dalam darah, akan menghasilkan senyawa asam hipoklorit HOCl dalam plasma darah dan menyebabkan hemolisis. Selanjutnya, terapi yang dapat dilakukan bila soal keracunan adalah 1. Bila terjadi paparan di saat itu juga, lakukan aspirasi dari semua sumber masuk NaOCl yang mungkin dalam tubuh. Dilakukan anestesi lokal dan pemberian air salin untuk melarutkan NaCl, biasanya dalam proses irigan kedokteran gigi. Pembelajaran analgesik dan antiinflamatori seperti ibuprofen juga dilakukan. Bagian wajah juga dikompres dengan Colpack untuk menghindari pembengkakan lebih lanjut. Yang kedua itu, bila terjadi dalam waktu 24 jam setelah kejadian, disarankan pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya nekrosis, mencuci mulut dengan kloridin, menggunakan hopper untuk berkumur dengan air hangat untuk menstimulasi siklus lokal. Selanjutnya, ini adalah sianida. Dosis toksisnya itu dapat ditentukan dari nilai LC50 dan LD50, di mana nilai EC50 dari sianida dapat berbentuk asam sianida HCN adalah sebesar 524 ppm dalam waktu paparan 10 menit terhadap HCN LD50 1,52 mg per kilogram dengan rute oral dan LD50 100 mg per kilogram dengan rute dermal. Bila keracunan sianida, awal manifestasi neurologis terjadi termasuk kecemasan, sakit kepala, dan pusing. Pasien kemungkinan tidak bisa memfokuskan mata dan terjadi midriasi yang dapat disebabkan oleh hipoksia. Hipoksia yang terus berlanjut akan berkembang menjadi penurunan tingkat kesadaran, kejang, dan koma. Hipoksia yang terjadi adalah hipoksia intraseluler. Pada kasus keracunan sianida akut, pasien kemungkinan memiliki kulit normal dan penampilan sedikit asen, meskipun jaringan hipoksia dan saturasi oksigen arteri juga mungkin normal. Tanda dan gejalanya pada sistem respirasi antara lain pernapasan yang cepat dan dalam. Perubahan pada sistem respirasi ini disebabkan oleh adanya stimulasi pada komereseptor perifer dan sentral dalam batang otak dan upaya mengatasi hipoksia jaringan. Selanjutnya, terapinya yang pertama itu dokumentasi sesuai dengan jalur paparan. Bila terhirup, segera dibawa ke udara segar dan diberikan bantuan pernapasan. Paparan lewat mata dan kulit dapat dilakukan iritasi dan pelepasan pakaian dan lensa kotak yang paparan sianida. Bila tertelan, jangan lakukan induksi emesis bila dilakukan dengan pemberian arang aktif dalam waktu 1 jam setelah paparan bila pasien masih sadar. Isolate emesis bila dilakukan untuk membantu pengolahan HCN. Yang kedua itu melakukan tindakan CIB, circulation breathing array, selama 3-4 menit untuk melindungi otak dan kerusakan akibat hipoksia. Pada kasus keracunan sianida ini, mana terjadi penurunan utilisasi pemberian oksigen 100% pada pasien dengan masker non-breather atau tube endotracheal bisa membantu. Yang ketiga itu terapi antidote sesegera mungkin, yaitu merupakan kombinasi dari 3 jenis antidot yang bekerja, sigenesis, armalin, nitrili, sodium nitri, dan sodium trisulfate. Selanjutnya, terima kasih. Sekian yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Anida. Ya, jadi sebetulnya natrium hipoklorit itu kan memang zat pemutih pakaian, zat pemutih apa ya namanya
pemotif pakaian, tapi bukan deterjen, ya. Seperti apa tuh namanya, clean, ya, seperti itu, ya. Itu pemotif pakaian, ya. Sifatnya sangat korosif, ya. Jadi artinya jadi kalau dia yang senyawa yang sifatnya korosif itu bisa menyebabkan kerusakan mukosa, ya. Jadi kalau terkena mukosa, entah itu mukosa saluran cerna, ya, di lambung, di usus, ataupun dia di mulut, maka dia bisa menyebabkan apa namanya, kerusakan, ya. Namanya kan pemotif kan dia juga mengikis warna dari atau noda atau warna dari serat pakaian tersebut, ya. Nah, ini kalau gejala-gejalanya kalau berbahaya itu biasanya karena dia bersifat korosif, maka dia merasa menyebabkan kerusakan, ya. Jadi kalau rusak, ya, maka itu kan timbul rasa nyeri, ya. Jadi ini kalau makin pekat itu makin bahaya karena makin bersifat korosif. Bahkan bisa saluran cernanya bisa terjadi perforasi atau bolong gitu, ya. Jadi dan itu menyebabkan terjadinya perdarahan, menyebabkan terjadinya shock, ya. Terus nanti kalau shock jadi terjadi hipotensi, ya. Jadi itu bisa terjadi penurunan tekanan darah. Ya. Nah, kemudian apa sih terapi yang dilakukan, ya? Tadi diberikan antidotumnya. Ya, benar ya. Bukan, ini bukan yang natrium hipoklorit nih. Ini yang sianida. Antidotumnya apa tadi? Anida. Apa yang harus dilakukan? Bilas lambung, ya, bukan antidotum, ya. Jadi bilas lambung, ya. Jadi kalau bilas lambung itu ya supaya dia dia mencegah supaya si senyawa itu tidak masuk banyak lagi gitu, ya. Tapi karena dia sifatnya korosif, ya, artinya kalau bilas lambung kalau bilas lambung bisa, ya. Jadi bilas lambung itu artinya dimasukkan senyawa itu kemudian diencerkan, ya, dicuci kemudian disedot kembali. Jadi kalau misalnya dimuntahkan, nah itu justru nanti bisa menyebabkan korosi atau Izin masuk, Ibu. iritasi pada jalan. Suaranya kecil, Ibu. Kemudian yang kedua tentang sianida. Sianida tadi apa namanya, ini terdapat di singkong, ya, dan lain-lain. Ini bisa menyebabkan efek sampingnya itu mual, muntah, gangguan pernafasan, ya. Kemudian terjadi delirium, ya, meracau gitu seperti itu, ya. Ini menghambat penggunaan oksigen, ya. Jadi kayak orangnya jadi kayak kekurangan oksigen seperti itu, ya. Nah, ini diberikan terapinya adalah dengan pemberian natrium tiosulfat tadi, ya. Tadi Anida udah sebutin, tadi mana? Na beban. Mana tadi Na apa? Ya, antidotum amiodarone sodium tiosulfat. Ya, jadi antidotumnya adalah sodium tiosulfat. Dia akan bereaksi dengan sodium tiosulfat itu membentuk sianida kompleks sianida yang tidak toksik lagi, ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nanti kalau kalian ada pertanyaan di akhir saja. Lanjut ke grup berikut, grup 5.
Baik, selanjutnya untuk kelompok 5, untuk lanjut bisa di-share screen. Baik, selanjutnya itu tentang menjelaskan dosis toksik, tanda dan gejala serta terapi keracunan untuk zat atau obat arsen dan asam basa kuat. Bisa di next, Kanza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dosis arsen. Dosis toksik arsen yaitu dengan melakukan injeksi intramuskular dengan dewasa dan anak-anak 2,5 sampai 3 mg per kilogram berat badan tiap 4 jam untuk 2 hari dan 2 sampai 4 kali pada hari ketiga, kemudian 1 sampai 2 kali tiap hari selama 10 hari atau hingga pulih. Tanda-tanda gangguan pada arsen yaitu gangguan sistem neurologik, kanker, bahkan sampai kematian. Lalu efek kematiannya timbul apabila terpapar melampaui dosis akut karena terjadi kerusakan saluran pencernaan, kehilangan cairan, ataupun kolaps vaskuler. Gejalanya antara lain yaitu muntah dan diare. Lebih spesifiknya, gejala yang timbul pada keracunan akut ditambah fakta bahwa arsenik tidak memiliki bau dan rasa yang spesifik. Terapi pada arsen adalah dengan menggunakan terapi kelasi dengan obat-obatan Sucimer atau Dimercaprol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ruth. Tolong di next. Ya, dosis asam atau basa kuat, dosis toksik basa kuat jika pH lebih dari 7,45 dan dosis toksik asam kuat jika pH kurang dari 7,45. Tanda gejala yaitu di sekitar mulut dan bibir berwarna putih kebiruan karena terkena luka bakar kimia, rasa panas di sekitar trakea, nyeri di sekitar lambung. Terapi pada keracunan asam basa kuat yaitu yang pertama boleh menggunakan diuresis paksa, yang kedua bisa menggunakan bilas lambung, ketiga mengubah pH urin, yang keempat toksikan asam melalui alkalinisasi urin atau dengan menggunakan bionat, yang kelima toksikan basa melalui diuresis paksa asam dengan amonium klorida. Mungkin sekian Ibu dari kelompok 5. Ya, dalam tubuh ya. Jadi kalau misalnya kita ini jadi dia bersifat Oke, saya terputus nih, kayaknya internetnya nggak stabil nih di kantor ya. Jadi dia bisa bersifat menimbulkan bersifat karsinogenik juga ya. Jadi apa namanya pada dia memicu terjadinya kanker ya. Jadi ini dosis toksik ini maksudnya dosis arsen itu injeksi intramuskular, saya nggak tahu nih. Memang arsen diberikan di injeksi intramuskular? Kan nggak boleh ini. Gimana maksudnya nih kelompok 5? Kalau namanya dosis toksik tadi seperti tadi kan kayak lethal dose ya, LD50 yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 dan lain-lain gitu ya. Dan itu biasanya sih percobaan pada binatang. Tapi kalau dosis toksik injeksi intramuskular, maksudnya apa? Diinjeksikan atau gimana nih? Gimana kelompok ini? Ini referensinya dari hubungan derajat histopatologis Hepar-Menchik dengan pemberian arsen
dioksida ya, arsen trioksida bukan troksida, trioksida dosis bertingkat. Ini kan pada tikus ya, pada mencit untuk percobaan ya, bukan untuk dilakukan kan kita bicaranya si arsen ini berbahaya atau enggak ya, mungkin nanti diperbaiki lagi ya. Tapi siapa nih, Erika? Erika, gimana, apa yang dimaksud dengan injeksi intramuskular di sini? Orangnya diberi arsen apa gimana? Erika. Halo Erika. Halo. Ya, Ibu. Ya. Mungkin dosisnya itu diberikan secara injeksi bukan Ibu? Saya tanya sekarang, arsen itu boleh ada apa enggak dalam tubuh? Izin menjawab Ibu, untuk itunya bisa diulangi kembali, soalnya tadi tidak terdengar Ibu. Arsen itu boleh ada di dalam tubuh atau tidak? Boleh diberikan atau tidak? Izin menjawab Ibu, sepertinya tidak Ibu. Nah, kenapa diinjeksikan intramuskular? Ya, ini salah ini kan Anda baca sumbernya nggak tepat ini ya, sumbernya karena dia sumbernya ini percobaan bagaimana si arsen itu menyebabkan kerusakan pada hati setelah penyuntikan arsen pada mencit. Ya. Tetapi kalau misalnya bagaimana pada manusia, dosis toksiknya itu kan ada literaturnya gitu. Jadi pada anak-anak ini seakan-akan diberikan injeksi intramuskular pada anak-anak 2,5 sampai 3 mg per kilogram berat badan tiap 4 jam. Besoknya mati tuh anak tuh, ya. Gitu, nggak boleh ini. Ya. Tiap hari selama 10 hari atau hingga pulih. Memangnya bisa menyebabkan kepulihan. Kamu judulnya aja ada dosis toksik. Ya. Kemudian nanti tiap hari dosis toksik, kemudian tiap hari selama 10 hari atau hingga pulih. Ini copy paste dari mana nih? Ini salah copy nih. Ya. Arsen itu nggak boleh diberikan, apalagi injeksi intramuskular, kemudian pada anak-anak memang dengan pemberian terus-menerus akan bisa pulih dari apa? Pada keadaan gimana diberikan arsen? Kan tidak. Ya, justru arsen ini adalah dia senyawa yang bersifat toksik, nggak boleh diberikan. Ya. Jadi nanti tolong di ini ya, karena ini mungkin yang membuat saya nggak tahu apakah Anda yang membuat atau kelompok ya. Jadi itu kan saya katakan ini kelompok 5 ya. Jadi ini nggak paham tentang arsen ini. Arsen itu apa sih gitu ya. Ya, jadi tolong diinikan ya. Nah, ini memang dia bersifat karsinogenik ya. Kemudian untuk menghilangkan itu biasanya diberi bilas lambung. Ya, bilas lambung atau diberi susu ya untuk mengatasi keracunannya. Ya, nanti tolong diperbaiki. Kemudian asam basa. Tadi ya. Asam basa kuat ya. Asam kuat ini keracunan ya. Jadi misalnya mungkin tertelan atau terhirup atau apa namanya? Ya ini sebetulnya dia itu sifatnya tuh basa kuat itu bersifat juga merusak ya, terjadi nekrosis. Kalau asam itu juga bisa bersifat korosif, nekrosis juga ya. Jadi artinya dia bisa merusak mukosa baik itu di saluran cerna, baik dia di mana ya, pokoknya kalau terkena asam kuat atau basa kuat maka itu di luar saja ya kita ketetesan asam kuat atau basa kuat, maka itu akan seperti terbakar. Ya. Jadi itu, ya. Nah,
apa namanya, bagaimana? Jadi kalau misalnya kayak gini tidak boleh ini diuresis paksa, bosa, kemudian bilas lambung, artinya bilas lambung itu diencerkan ya, kemudian apa namanya, dibilas supaya enggak banyak yang terabsorpsi, kemudian bisa diberi susu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sangat pekat, biasanya tidak dilakukan bilas lambung ya. Gitu. Ya, ini jadi sifatnya itu sangat serius. Ya, jadi hati-hati ya, tindakan apa yang harus dilakukan dalam toksisitas asam kuat maupun basa kuat. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Masih ada? Sudah ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan tentang topik ini? Ya, nanti Anda tolong Anda diperbaiki lagi PPT-nya ya. Namanya dosis toksik itu artinya dosis kalau misalnya terkait dengan LD lethal dose dan lain-lain, itu biasanya memang penelitian pada hewan coba ya. Sebelum apa namanya bisa dilakukan penelitian ya. Jadi pengamatan pada hewan coba, misalnya LD50, itu artinya sekelompok hewan coba itu diberikan satu dosis yang cukup besar ya, kemudian satu kali saja, kemudian diamati ya, itu diamati selama 2 minggu, ada tanda-tanda terjadi kematian atau tidak ya. Jadi biasanya nanti kalau yang namanya LD50 ya, jadi kita misalnya kelompok ini dikasih dosis 1 gram, terus kelompok yang berikutnya 2 gram, tapi sekali saja. Nah, kemudian dosis mana yang setelah pengamatan 2 minggu menyebabkan kematian dan 50% dari hewan coba yang diujikan ya, itu LD50-nya. Jadi nanti ketemu tuh angkanya ya. Nah, kalau misalnya senyawa-senyawa yang toksik ini misalnya tadi morfin kan diketahui dia bisa menyebabkan efek toksik kalau misalnya dosisnya sampai sekian ya, jadi sudah timbul gejala-gejala toksisitas ya. Nah itu biasanya itu memang sudah ada ya buktinya pada manusia ya. Nah tolong nanti kalian perbaiki, jadi senyawa-senyawa ini biasanya berapa miligram bisa menyebabkan efek toksik ya. Tadi kayak seperti arsen tadi, diberikan injeksi intramuskular, itu adalah suatu studi pada hewan coba. Kemudian si penelitinya ingin mengamati bagaimana sih kalau dilakukan studi tersebut, kemudian dilihat apakah terjadi kerusakan pada hepar atau tidak gitu ya kan gitu ya. Jadi itu ingin diteliti, bukan diberikan pada manusia, pada anak-anak, kemudian nanti terjadi kesembuhan setelah pemberian beberapa kali. Loh, ini kan zat yang menyebabkan efek toksik, nggak mungkin. Ya, diberikan berkali-kali malah tambah toksik ya. Jadi kalian membuat PPT itu harus paham betul isinya. Apa pertanyaannya dan jawabannya harus dikaitkan, jangan asal main ceplak-ceplok aja dari apa namanya dari jurnal tapi kalian nggak mengerti isinya gitu ya. Pokoknya oh ini ketemu dosis toksik injeksi intramuskular udah masukin aja gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalian udah ada mahasiswa harus bisa cermat dan membaca semua informasi itu dengan apa namanya dengan berpikir ilmiah ya. Kalian udah lebih paham daripada tingkatannya juga lebih tinggi daripada masyarakat awam di bidang kesehatan tentunya. Jadi harus bisa menulis sesuatu yang memang masuk akal ya, seperti itu ya. Karena tadi tulisan itu sangat tidak masuk akal tuh ya. Kalau kalian tugas itu masuk ke saya coret 0 ya.
nilainya 0 kalau masuk ke saya. Ya, kalau sampai seperti itu kalian tetap masukkan dan asal-asalan, ya itu tugasnya. Mohon maaf saya nggak bisa itu karena ini artinya nggak mengerti betul nih apa maksudnya. Ya, oke ya, gitu ya. Jadi tolong diperbaiki lagi tugasnya sebelum disubmit, ya. Pahami betul pertanyaannya apa dan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi apa yang ditanya A ya jawabnya A, ya terkait dengan A. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa sudah jam 3 ya. Apa namanya? Sudah mau hampir mendekati waktu asar. Saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti tolong diperbaiki lagi PPT-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buat dokumentasi. Oh iya, silakan. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Sudah Ibu, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Masuk ke BR masing-masing.